Wow. Halo, Halo, selamat malam. selamat malam Pastor. Maaf saya agak gaptek nih. Sama aku juga. Sebelum lanjut, aku biar nggak salah, tadi kan di WhatsApp grup pada manggilnya Kak, pakai Kak, Kak. Aku baiknya manggilnya apa ya? Melanie aja doang Pastor, just Melanie. Melani ya. Thank you banget Ya, Melani untuk malam ini. Tapi sebelum Melani akan mulai mimpin acara ini, saya mau menyampaikan dua hal. Tapi yang keduanya ada beberapa hal. Yang pertama, saya mau minta maaf ya, karena waktu pertama kali kita ketemu dalam sebuah kebaktian itu, terus kan Melani maju ke mimbar kan, aku masih ingat kejadiannya, kurang ya. lebih sekitar jam 11, dan saya tanya, siapa namanya? Terus tiba-tiba kok satu gereja ketawa semua gitu, aku bingung kan, emang aku orang aneh, aku cuma tanya namanya siapa. Udah, terus Melani bilang, aku namanya Melani gitu, terus tetap aja saya nggak ngerti Melani itu siapa, jadi saya mohon maaf. Ya. Ternyata begitu selesai pulang, saya dikasih tahu itu tuh Melanie Ricardo. Oh, Melanie Ricardo siapa ya? Baru aku search. Ternyata. Itu yang pertama. Saya mohon maaf, mudah-mudahan dimaafkan. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih karena lewat momen itu saya menyadari bahwa saya ternyata pendeta yang terbelakang dan sangat kampungan, nggak pernah nonton TV. Nah, mulai saat itu saya mulai bergaul dan aku sekarang udah jadi orang yang gaul. Itu aja sih, cuma dua hal. Thank you Silakan, Pastor. saya persilakan Melanie. Yes, it's not a problem at all karena I've been following you dan saya yakin juga shalom everybody. Mohon maaf saya masuk terlambat. Sebenarnya saya udah menunggu dari tadi, tapi saya punya ternyata sharing one thing in common bersama dengan Pastor Juan Mogi adalah kami berdua sama-sama gaptek. Jadi saya menunggu di invite dan Pastor Juan juga menunggu saya. Memang kami adalah dua orang yang sangat gaptek ya. Anyway, senang sekali, it's such an honor for me, honestly, karena honestly I'm a fan of Pastor Juan Mogi ya. Saya senang sekali mendengarkan khotbahnya Pastor Juan Mogi dan selalu mengikuti baik yang di GBI Gilgal maupun yang ada YouTube channel Pastor Juan Mogi sendiri ya. Dan aku senang sekali karena I think it's very practical, sangat humoris, menghibur, and very light dan applicable. Itu yang paling penting, sangat mudah untuk diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari. So I've been blessed by your sermon. Oke, kita akan mulai hari ini teman-teman. Aku baru dikirimin hari ini buku yang luar biasa. I think it can be a blessing for many people. Dan kalau untuk teman-teman yang mencari a good Christmas present, I think it can be one of your options. Bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman. Kenapa? Karena buat kita anak muda, buku Over the Storm ini by Pastor Juan Mogi, menurut aku bisa membantu banget, terutama buat kita melewati masa-masa yang tidak mudah sepanjang hampir 2 tahun di tengah pandemi ini ya. Oke, jadi yang pasti hari ini kita akan live, I think it's probably about 1 hour bersama dengan Pastor Juan Mogi. Dan tentunya juga teman-teman pastinya udah pada tahu semuanya kalau mengikuti selalu ya Pastor Juan Mogi. Pastor Juan Mogi ini adalah merupakan gembala dari GBI Gilgal yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Aku sering banget dengar, tapi belum pernah ke sana. Ntar sekali-kali main ke utara, hopefully bisa langsung merasakan seperti apa di Gilgal ya. And then Pastor Juan Mogi juga menerima Tuhan di tahun 1987 dan mulai melayani Tuhan sampai dengan saat ini. Dan beliau juga merupakan lulusan dari GSM Institute of Business dengan gelarnya adalah BSBA, Bachelor Science of Business Administration. Di tahun 1994, Master of Arts dalam bidangnya adalah leadership di Harvard International Theological Seminary di tahun 2000, dan pada tahun 1995 Pastor Juan Mogi juga beliau mengambil keputusan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, artinya menjadi seorang pastor full time ya, tidak mengambil pekerjaan yang lain. Tebar. Dan Pastor Juan Mogi juga memiliki hati dan juga beban untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Mungkin bukan beban ya, lebih kerinduan kali ya Pastor ya. Padahal itu kata lebih tepatnya. Karena kalau beban tuh kayaknya it's like something that nggak enak gitu di pundaknya. Tapi kalau ini kan emang kerinduan terpanggil ya. Terpanggil untuk betul-betul punya kerinduan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang berkualitas dalam keluarga. I think it's also very important karena kita bisa menjadi pemimpin yang luar biasa dalam pekerjaan, tapi kadang-kadang
adalah perkara yang berbeda pada saat kita harus jadi pemimpin yang baik juga di keluarga. Di gereja, di marketplace, artinya dimanapun nanti teman-teman ditempatkan, mungkin seperti saya dalam dunia entertainment, ada yang dalam dunia politik, ada yang dalam dunia olahraga, anything. Kita bisa menjadi a good leader dan bisa memberikan wajah Yesus dalam keseharian kita. Terutama juga dalam bangsa-bangsa. Wow, ini berarti something wider, sesuatu yang lebih besar ya skupnya ya. Dan untuk bisa melayani kerajaan Allah dan memuridkan calon-calon pemimpin. Baik, ini adalah bukunya Pastor Juan Bogi. Sebenarnya aku udah sempat baca yang sebelumnya yang The Art of Worship, betul ya Pastor ya? Ya. Aku dikirimin juga sama Insight Unlimited dan ini adalah buku terbarunya Over the Storm. Warnanya gonjreng sekali kuning ya. Look at this. Jadi kalau di rak buku pasti akan langsung kelihatan. Dan yang aku senang buku ini bener-bener kalau for me ya, karena aku baru dikirimin kemarin mungkin, jadi baru baca, mungkin belum habis semuanya. Tapi ada yang udah aku lipat-lipatin sedikit yang aku suka gitu. Yang aku baca itu bukunya dalamnya colorful. Jadi dapat nanti buat teman-teman yang not really into book ya, karena sebenarnya kalau aku buku yang tebal-tebal tuh kadang-kadang suka bosan di tengah-tengah jalan. Nah, buku ini it's quite colorful, jadi bikin kita nggak ngantuk, right? And then buku ini kata-katanya menurut aku kata-kata bahasa yang ringan sehari-hari banget. Seperti lo lagi pada dengerin aja sermonnya Pastor Juan Mogi, seperti itu. Jadi seperti yang nonton Pastor Juan Mogi lagi doing his sermon. Kata-katanya, tapi tetap banyak banget pesan-pesan yang bagus, terutama menurut aku buat kita bisa melewati masa-masa sulit, karena mungkin teman-teman udah sering dengar ya bahwa di tengah pandemi ini mungkin kita berada dalam storm yang sama, tapi kapalnya berbeda-beda. Ada kapalnya yang mungkin udah setengah mau tenggelam, butuh pertolongan dan juga grace of God yang lebih luar biasa. Ada kapal yang besar, tapi mungkin dalamnya terasa empty atau kosong, ya kan? Kalau di luarnya mungkin kelihatannya kapalnya cantik banget gitu. So I think ini this book can help each of us. Ada suami saya, hi Tyson from Melbourne. Ya, maaf ini strike Tyson. Jadi buku ini menurut aku sangat memberkati karena sangat ringan dan bisa diberikan kepada siapapun juga. You can give to your friends or you can give to your parents, basically to the people that you care gitu. Oke. Dan yang pasti ya buku Over the Storm ini yang pasti akan bisa kalian dapetin ya di Insight Unlimited, ada di online store juga teman-teman, di website Insight Unlimited juga. Dan Pastor Juan Mogi menulis bukunya sebetulnya bukan hanya 2 buku yang sudah saya sebutkan, tapi juga ada beberapa buku, ada Nothing is Impossible, Enjoy Your Life, The Art of Worship, as I said before. Buku Over the Storm merupakan buku keempat dari Pastor Juan Mogi, betul ya Pastor ya? Betul. Nah ini so basically it's your baby ya. Ini baby yang terakhir ya. Si buku Over the Storm ini juga memiliki 14 bab. Ya teman-teman nih, apa yang aku share mudah-mudahan bisa diingat, karena nanti aku akan ada sesi untuk memberikan buku ini sebagai giveaway. Ya, jadi ini secara free akan diberikan untuk yang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan. It's gonna be very simple. Seputar dari bukunya. Ada 14 bab yang membahas tentang kehidupan yang terjadi di sekitar kita, dan gimana sih caranya supaya kita bisa tetap kuat ketika badai atau krisis itu datang. Karena satu hal yang aku belajar dari buku ini adalah badai itu kan nggak pernah diminta, akan selalu datang. Nggak tahu kapan waktunya, nggak tahu kapan jamnya, nggak tahu dalam kita keadaan apa. So we need to be prepared. Dan salah satunya adalah dengan hearing the word of God, mendengarkan kata-kata firman Tuhan yang bisa menguatkan, sama seperti makanan jasmani yang harus selalu tiap hari kita konsumsi, all the vitamin, multivitamin, olahraga, makan sehat. I think our faith muscle juga tiap hari harus di-exercise. Salah satunya adalah mendengarkan dan juga membaca hal-hal yang baik mengenai firman Tuhan. Dan buku Over the Storm ini hadir dengan special package yang berisikan buku spesial dengan tanda tangan dari Pastor Juan Mogi himself ya. Ada pouch yang lucu banget, aku nggak bawa lagi di dalam kamar. Pouch yang lucu banget, ada 2 desain ya yang berbeda dengan special quotes card. So basically menurut aku ini cocok sekali, memang di launchingnya di bulan Desember, karena bisa banget menjadi one of the options buat teman-teman untuk bisa atau mencari kado Natal yang bisa banyak bermanfaat. Full of daging kalau bahasa anak-anak muda sekarang. Right, okay, let's just jump straight away buat teman-teman. Hai, aku pengen sapa. Hai Devita, hello everybody. Nanti kita akan ada satu sesi untuk Pastor Juan mungkin pengen say hi to everybody first before we're gonna jump in untuk ngobrol-ngobrol. Silakan Pastor.
Udah oke. Tadi di Udah awal oke. udah hai semuanya. Dari aja deh semuanya. Thank you Meda semuanya. Karena kalau lagi nonton live disebutin nama tuh seneng loh, Pastor. Oh Apalagi ya, sama hai Pak Pastor. Yohanes, hai Fernando, hai Tyson suaminya Melanie. Tapi nggak bisa semuanya ya, nanti waktunya Oke. nggak cukup. Alright, Pastor, di tengah-tengah pandemi ini, selain aku dengar GBI Gilgal udah mulai ini ya, udah mulai gerejanya sudah mulai offline, betul ya? Udah? Sudah ya. Udah. Pada saat pandemi kemarin deh, gitu, Pastor. Gimana? Apa yang dilakuin selain pastinya juga mempersiapkan khotbah setiap minggunya secara online gitu. Tapi gimana caranya tuh? Karena aku tahu bahwa even though you're a pastor, you're still a human being. Ya dong, ada saat-saatnya juga melewati kebosanan, mungkin memberikan firman yang nggak melihat jemaat. Karena aku percaya, aku kan juga seorang yang suka berada di panggung. Eye contact itu is very important. Ada rasa yang tidak bisa terbeli dengan online kan gitu. Jadi gimana caranya kemarin supaya tetap you can keep that fire in God tetap walaupun masih terus hampir 2 tahun online terus. Iya. Kebetulan kalau bicara tentang hal itu kan kembali ke motivasi ya. Kenapa kita melakukan hal tersebut? Misalnya contoh berkhotbah. Yang pertama kan karena itu panggilan Tuhan dalam hidup saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Jadi nggak peduli berapa banyak orang, kita pernah ngalami kelas pemuritan kita tuh cuma 1 orang yang datang. Jadi saya pernah ngajar itu di depan 1 orang. Nah, akhirnya waktu kita mulai ke online, itu hari sebenarnya badai itu udah dimulai sebelum kejadian ini. Dimana istri saya sakit, itu hari lagi makan malam tiba-tiba dia bilang, aduh sakit nih, aduh sesak nih. Terus dia bilang, aduh mau mati nih. Loh, istri saya yang jarang lu kok bilang mau mati kan? Jadi saya langsung bawa dia, anak saya udah nangis kan, lari ke rumah sakit, itu 2 kali masuk rumah sakit. Nah, pas kita harus, gubernur umumkan kebaktian dari rumah, semua dari rumah, jadi saya harus bawa dia berobat. Nah, jadi nggak ada fasilitas apapun untuk kita online. Jadi benar-benar cuma pakai handphone yang saya pakai IG Live sekarang, yang ngerekamin istri saya, nggak punya lighting, nggak ada apa-apa. Sampai teman saya bilang gini, kenapa ya kamu khotbah berapa bulan cuma di depan, di belakangnya horden. Saya bilang, karena cuma itu yang kita punya. Tapi kembali, gimana saya bisa on fire, walaupun saya lihat kamera, saya ngebayangin Tuhan tuh lagi naruhkan isi hatinya untuk ngomong kepada semua orang, bahkan lebih banyak orang yang selama ini datang di kebaktian onsite. Jadi, kalau lihat rekaman saya yang di balik horden itu yang pernah sempat diprotes, biasanya saya kreatif kan, ada ini, ada itu, backgroundnya sekarang cuma horden polos, tapi saya benar-benar nganggep bahwa lebih banyak orang yang mendengarkan khotbah, dan saat mereka mendengarkan khotbah, mereka mengalami kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kebenaran Tuhan. Itu sih salah satu jawaban mengapa saya bisa tetap on fire. Wow, that's awesome. Itu tadi saya bilang, sebelum Pastor Juan Mugi bilang, itu backdrop atau background belakangnya adalah hordeng, itu saya udah mau ngomong, karena saya nonton khotbah itu. Jadi, di Singapura ya, Pastor, betul ya? Iya. Di Singapura, betul ya? I remember that you said on your sermon bahwa pada saat itu istrinya Pastor sakit, and then harus di rumah di Singapura untuk beberapa waktu, dan aku tuh tahu yang ngerekamin istrinya, terus di belakangnya cuma ada hordeng biasa banget gitu, gak ada hiasan apapun juga, tapi that's amazing. Artinya di tengah apapun juga, mau di belakangnya itu ada backdrop yang keren banget, yang minimalis, yang estetik atau whatsoever, yang megah, atau cuma sekedar ada horden di belakangnya, tetap yang paling penting adalah ada the presence of God. Amin. Bersama dengan kita. Terima kasih banget untuk udah mengingatkan kita akan hal itu, karena mungkin kadang-kadang kita suka kepengaruh dengan circumstances ya, Pastor. Ya. Artinya panggilannya ada di sini, tapi kadang-kadang kalau circumstancesnya agak sedikit berbeda, suka drop tuh. That kind of energy spiritnya suka jadi low gitu. Jadi mungkin harus tetap ingat ya bahwa panggilan ya, Pastor, dan kehadiran Tuhan akan tetap ada, mau circumstances seperti apa gitu ya. Yes. Alright, Pastor, my next question, kenapa akhirnya you launch this book, dan kenapa harus memberi namanya adalah Over the Storm? Ya, aku tahu sih mungkin karena 2 tahun ini mungkin it's like a storm, tapi buat Pastor sendiri, apa sih yang Tuhan berbicara di hati Pastor sampai akhirnya melahirkan si buku Warna Kuning ini? Oke, jadi kenapa sampai saya bisa melahirkan buku itu?
Karena kan saya namanya gembala langsung dengar report kan, yang namanya orang meninggal, masuk ICU, yang tiba-tiba bisnisnya bener-bener nol. Sementara ada yang booming banget kan, kayak rumah sakit, boom. Supermarket, boom. Nah, di titik-titik seperti itu ada banyak orang, udah males kebaktian lah. Bahkan di titik seperti itu ada yang keluarganya mestinya ngumpul, sekarang malah ngumpul di rumah, ya ternyata 24 jam dia kayak begini. Malah terjadi keributan, berantem, ada yang mau cerai di tengah COVID gitu loh, bukannya ngurusin COVID-nya. Dan ada banyak hal, ada yang kecewa, marah, sedih, tinggalkan Tuhan. Kenapa Tuhan nggak tolong? Akhirnya keluarlah ayat segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebenarnya judul awalnya itu Yes, I Can. Tapi ternyata I Can-nya apa? Kurang tajam. Akhirnya ditolong sama pihak Insight. Dia bilang kenapa enggak, bagaimana kita berjalan di atas badai. Jadi lahirlah buku itu. Nah, kesimpulannya adalah begini. Karena badai, kita nggak, kayak sekarang ramalan kan ngaco. Kayak saya kan sepedaan nih tiap hari. Jadi udah ramalan nih, kita udah sedih, tiba-tiba kering. Kita kesal banget gitu kan. Dan ada saatnya kering, tiba-tiba hujan. Dan firman Tuhan udah bilang bahwa hari-hari ini akan semakin jahat. Nah berarti saya menarik kesimpulan, ini bukan badai yang terakhir. Bisa aja ada badai yang lebih besar. Not only COVID, tapi badai dalam keuangan, dalam keluarga. Nah kalau kena COVID yang 1 tahun, udah 11 bulan ini aja banyak yang tepar, ngeglepak, gimana nanti yang panjang? Jadi saya berpikir mereka mesti punya sebuah pegangan. Nah kebetulan Tuhan taruhkan pesan-pesan itu. Jadi buku ini lahir menjadi sebuah manual. Makanya dalam 14 judul itu semuanya sangat relevan dan kontekstual dengan krisis. Misalnya, bingung dong di krisis, aduh gue harus ngapain? Ada judulnya misalnya dalam pimpinan Tuhan. Gimana sih ngalami pimpinan Tuhan step by step? Terus, oke lah, kita akan bilang, kok lu berkat ngomongnya duit sih? Berkat kan bisa keselamatan, kesehatan. Tapi kan dalam keadaan, masa kita beli rujak pakai doa? Kan nggak mungkin dong, mesti pakai duit. Nah, gimana sih ngalamin berkat Tuhan secara finansial? Kalau kita lagi takut, gimana sih overcome our fear? Kalau kita lagi sengsara nih, loh, kok ikut Tuhan sengsara? Gimana sih ngatasinnya? Jadi, semua manual. Oke, misalnya kita dalam krisis ini, badai ini kita aman. Duit tetap banyak, nggak kena sekalipun, semuanya aman, oke. Tapi apakah kita diciptakan hidup untuk diri kita sendiri? Kita kan mesti nolong orang, kan? Nah, nolong orang, aduh, gue nggak tahu deh, pusing gimana nolong orang. Nah, buku ini menjadi panduan. Kalau ada orang yang lagi ketakutan, bimbingnya gimana sih? Kalau orang lagi kekurangan, bimbingnya gimana? So, itu menjadi sebuah reason kenapa buku ini bisa lahir. Jadi setiap orang, apapun badainya, mereka bisa berjalan di atas badai bersama dengan Tuhan. Oh, that's nice. Luar biasa banget, Pastor. Tadi memang aku juga baca di awal ya, mengenai ketakutan ya. Karena ini adalah kata yang mungkin banyak banget. Dan lagi sering sekali orang ucapkan karena ya pastinya dengan pandemi COVID ini, ketakutan akan financially yang mungkin drop, ketakutan akan goncangan dalam, yang tadi Pastor bilang, mungkin karena tiap hari ketemu, gesekan semakin banyak, either could be in family, friendship, dan juga ketakutan dalam segi kesehatan. Karena kita juga dengar kemarin ini, aku juga mengalami beberapa bulan terakhir ini, aku nggak pernah hidup di masa seperti kemarin itu, di mana di WhatsApp group itu tersering mendengar kabar rest in peace, kehilangan orang-orang, dan kebetulan aku punya satu acara stripping di mana kita update tiap hari, dan dari public figure pun banyak sekali yang berpulang kemarin itu. So melihat banyak orang kehilangan itu kan juga, walaupun kita mungkin tidak secara langsung it direct happen in our life, tapi kan itu mempengaruhi ya Pastor ya. Dan betul. Aku setuju bahwa kadang-kadang ketakutan sama seperti iman, kadang-kadang juga it's contagious gitu, menular. Kita ngelihat orang ketakutan, sebenarnya bukan problem kita, tapi karena kita melihat bagaimana orang ini freak out from his or her problem, menular ke kita juga jadi takut gitu. Nah, Pastor sempat bilang beberapa kata di sini bahwa ketakutan itu sebetulnya is very human, hal yang sangat manusiawi. Even Yesus sendiri pun pada saat dia sebelum disalib pun dia sangat ketakutan. Tapi jangan sampai ketakutan itu sebutnya menguasai kita. Rules, menguasai kehidupan kita, control our life gitu. Dan yang paling menarik adalah Pastor bilang ketika ketakutan datang, berdoalah secara sungguh-sungguh. Nah, padahal kadang-kadang kalau lagi takut tuh panik kan, mau doa aja udah ribet. And then the next thing you said in this book, saat takut nyanyi menyembah Tuhan.
And then there is an example that I think is very funny. Pastor bilang, kenapa harus nyanyi? Kenapa harus nyembah Tuhan? Karena orang sekuler aja kalau lagi takut, lagi stres, they go to karaoke. They sing, nyanyi, lagu-lagu apalah. Nah itu nyanyi aja bisa melepaskan stres. Padahal nyanyi untuk, ya, untuk dunia gitu. Apalagi kita menyanyi untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang selalu provide us dan tahu betul apa yang menjadi kebutuhan kita tuh di specific each of us gitu. Jadi kenapa pastor bilang justru harus menyanyi dan menyembah Tuhan. Nah, boleh nggak dijelasin lebih detail lagi? Kenapa saat aku deh contohnya. Kenapa saat aku takut? Kenapa aku harus, kalau doa udah pasti. Kenapa aku harus lebih present worship? Kenapa aku harus lebih bernyanyi dan menyembah Tuhan? Ya, saya ambil satu contoh ya. Misalnya kita lagi benar-benar tuh melayani Tuhan, kita udah sampai kebaktian udah full, sampai kita harus bangun lagi gedung gereja yang baru, sekarang baru beli tanahnya. Tapi tiba-tiba istri saya ada sesuatu, saya udah pernah khotbahkan di salah satu khotbah saya, ada sesuatu di payudaranya. Lemes lah kalau orang dengar gini. Terus saya itu bisa dalam 1 tahun sebelum kejadian ini 3 kali masuk rumah sakit. Kita nggak ketahuan, dokter juga bingung sakit apa sih. Terus akhirnya istri saya dapat hikmat. Kenapa nggak kolonoskopi sama endoskopi ya? Begitu dikeluarin gambarnya tuh kayak daging-daging banyak banget di saya. Terus dokternya tuh jelasin begini, dia bilang ini kalau nggak segera diatasi bisa menuju ke sakit kanker. Ini kenapa suami istri begini ya? Jadi selain dari istri saya tuh ngalami yang kayak tadi gitu, itu kan bagi kita badai. Itu belum COVID tuh. Pas mau COVID nyampe itu Desember udah mulai berita deh di China. Nah, saya memang setiap pagi bangun. Sekitar jam 4 saya sudah bangun. Tapi tak kenapa ya, karena bisa duit orang sakit, kali ini kita yang sakit itu bisa benar-benar ngerasain. Karena saya baca di Alkitab, ketika Yesus merasakan ketakutan, kan keringatnya seperti peluh yang berdarah, lalu tiba-tiba turunlah malaikat Tuhan memberi kekuatan kepadanya. Jadi setiap pagi, masih gelap ya, belum pada bangun. Saya duduk, saya bilang ini Tuhan, tubuh ini tuh punyanya Tuhan. Tuhan tinggal di sini. Kalau Tuhan mau aku hidup melayani Tuhan, Tuhan kasih tubuh aku yang sehat, istri aku yang sehat. Gimana kalau aku nggak sehat, aku bisa melayani? Itu bisa sungguh-sungguh banget. Dan yang Alkitab bilang tiba-tiba ada kekuatan tuh, kekuatan datang. Ya tapi kembali kan menjalani hari lagi, kadang lemah lagi, besoknya pagi bangun lagi. Nah itu saya tuliskan jadi poin yang pertama. Yang kedua, saya tuh fitness, kan sebelum pandemi bisa fitness. Walaupun secara badan nggak kelihatan anak fitness. Terus kalau nyetir kan 10-15 menit nyampe. Kali itu macet, berhenti nggak tahu kenapa. Terus saya klik-klik Spotify, karena berhenti. Tiba-tiba keluar lagu ini. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Itu saya puter. Saya nangis sendiri di mobil. Terus tiba-tiba damai itu turun. Terus keluar lagu ini. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oh, tiba-tiba saya dengar Tuhan ingatkan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Tuhan. Sebetulnya saat kita pujian penyembah tuh kita terus diputar lagu itu. Mulai saat itu saya lagi mandi, di meja nyanyi, sampai anak saya bilang gini, Dedi, kenapa nyanyi lagunya itu-itu aja? Saya bilang, karena dokter bilang Dedi sakit. Tapi waktu Dedi nyanyi, ada kuasa di dalam pujian, firman itu terdengar, dan imanku bangkit. Jadi itu yang membuat saya bertahan. Saya bahkan udah beli obatnya banyak banget, itu sampai obatnya nggak dihabisin. Karena udah sembuh, udah sehat. Cuma itu yang saya lakukan. Nah, itu kurang lebih like technical yang saya alami. Dan saya berpikir pasti ada banyak orang yang udah tergeletak, nggak berdaya, nggak punya harapan. Saya yang pendeta aja, khotbah terus aja bisa ngalami lemes, gimana yang lain? So, saya bilang saya harus tuliskan ini menjadi sebuah buku. Itu. So, kenapa akhirnya pastor menciptakan dan lahirlah buku Over the Storm ini? Basically based on your own storm. You and your wife ya. Ya, thank you loh pastor, karena bener banget aku yakin banyak banget pasti yang mungkin mendengarkan atau menonton live kita, mungkin sedang berjuang, mungkin bukan COVID ya, maybe any other disease, dan ngerasa bahwa this storm is just too big. Aku juga pengen nangis. Maaf ya, kadang-kadang orang bingung ya, kalau misalnya kita lagi pujian penyembahan, kita tuh bisa keluar air mata gitu. Orang tuh bingung gitu ngelihat. Terus sebenarnya bukan karena kita cengeng ya pastor, tapi karena kita we've been touched by
by the grace of God, by the love of God Ya. gitu. Tadi pas pastor ngomong aja, aku juga sebenarnya pengen nanya, tapi aku malu karena aku ngerti banget sih when it comes to your health, apalagi kita sebagai orang tua, kita kan pengen Ya. kalau kita punya umur yang panjang untuk anak kita ya, kita pengen lihat mereka menikah, kita pengen menemani mereka gitu. Tadi pastor bilang even you the one as a pastor, anak Tuhan yang udah tahu banyak banget firman, saat dibilang it could lead to cancer, nggak mungkin nggak drop kan, pasti drop banget gitu. So dari puji-pujian itu mudah-mudahan teman-teman, aku secara pribadi juga terinspirasi sekali bahwa betapa dahsyatnya praise and worship, betapa Yes. dahsyatnya kuasa menyembah ya dan bernyanyi untuk Tuhan, menyenangkan hati Yeah. Tuhan lewat puji-pujian kita. Amin. Dan we're so grateful that you okay now. Karena udah berbicara mengenai kesehatan, terlepas dari buku ini Over the Storm, aku juga pengen ngucapin terima kasih because as a pastor, you've been giving us the good example. Karena aku tahu pastor kan dulu agak overweight ya. Iya. And then aku lihat banget bahwa pastor tuh bagaimana menjaga tubuhnya untuk bisa lebih sehat, bukan hanya untuk appearance, untuk lebih sehat. Aku senang sekali kenapa? Karena aku percaya tadi seperti pastor bilang saat pastor berbicara sama Tuhan. Aku juga sering ngobrol sama teman-teman bahwa ini tuh adalah tempat Tuhan bernaung. Gimana kita tiap hari nggak harus olahraga, memilih makan yang terbaik. Karena kan kita pengen kalau bisa, ya walaupun at the end of the day, umur panjang pendek itu kan mutlak adalah haknya Tuhan. Tapi selama Tuhan kasih kesempatan, we gotta taking care of this. Karena ini adalah mesbah Tuhan yang hidup gitu. Jadi, thank you very much for giving us such a good example. I know it's not easy. Untuk menurunkan berat badan 2 kilo aja susah banget. I know it takes a long journey dan juga disiplin. Dan kalau Pastor John Mogi bisa lebih sehat, lebih ganteng, each of us yang nonton juga pasti bisa melakukan hal yang sama. So anyway, thank you very much. Oke, Pastor, mungkin sebelum nanti kita tanya jawab, ya teman-teman boleh kasih, if you guys have any questions ya, untuk Pastor John Mogi, terutama yang berhubungan dengan buku Over the Storm, please boleh ditulis ya. Nanti kita akan berusaha sesuai dengan waktunya untuk kita baca dan hopefully Pastor John Mogi bisa menjawab. Pastor, boleh nggak to be specific untuk yang belum baca dan belum beli buku ini? Can you please give us guidance saat kita masuk ke dalam krisis ya? Walaupun sebenarnya orang bilang krisis itu adalah tanda di mana Tuhan membentuk kita, menguatkan kita. Tapi honestly kalau ditanya mau nggak masuk ke dalam krisis? Nggak mau. Tapi kan sometimes emang it is what it is. That's part of life gitu. Apa yang harus dilakuin supaya tidak sampai kehilangan pengharapan, bahkan tidak kesel, sebel dan bitter in our relationship to God pada saat krisis itu jalan, apalagi probably it takes quite long. Apa yang harus dilakukan? Ya, menurut saya kita bisa hidup tuh oleh iman. Karena Ibrani 10 ayat 38 mengatakan orangku yang benar akan hidup oleh iman. Walaupun kita punya uang, kita nggak hidup dari uang kita. Karena ada saatnya uang nggak bisa menolong. Nah, bicara mengenai iman, apapun badai yang membuat kita bisa bertahan sekarang tuh karena iman kita. Karena iman sebesar biji sesawi bisa berkata kepada gunung ini pindah dan gunung ini akan beranjak ke laut. Tapi sayangnya banyak kita imannya tuh pasif. Nah, beberapa tips mungkin yang saya tulis di buku itu juga, kita perlu punya iman yang aktif. Jadi iman yang aktif itu iman yang nggak tinggal diam kayak saya. Apa yang saya bisa lakukan? Setiap pagi saya lakukan bagian saya berdoa. Saya lakukan bagian saya misalnya memuji menyembah Tuhan. Saya lakukan bagian saya berolahraga. Saya lakukan bagian saya makan sehat walaupun saya masih berjuang. Jadi tetap saya juga punya cheatingnya, ada makan mie-nya juga, tapi sebisanya gitu. Bahkan kemarin saya mau mulai program lagi nih. Istri saya bilang yang penting kamu atur porsinya. Karena kita udah keenakan pakai program, misalnya program sehat, ya pengen sehat terus. Nanti dia bilang sekali kamu selesai, lihat makanan kayak orang rakus gitu kan. Nah jadi bagi saya nggak gampang gitu makanin putih telur, malam makan salad gitu kan. Nah itu punya iman yang aktif. Misalnya contoh, kita harus mengasihi istri kita, memberikan perhatian. Sebisa saya adalah mulai dari saya menikah itu setiap kali anniversary, itu kita ada waktu berdua dari nggak punya uang.
dari kita pergi kemana yang kita bisa gitu, karena saya tahu kita perlu waktu berduaan. Itu sebenarnya itu kan hal biasa, tapi itu langkah iman yang aktif. Beda deh berduaan di rumah di tengah kesibukan. Saya juga orang sibuk, dan kita pergi nggak ngapa-ngapain tanpa anak. Misalnya ulang tahun saya bikinin surprise, lalu misalnya anniversary saya bikin sesuatu. Itu sebenarnya langkah iman yang orang nggak berpikir bahwa itu langkah iman. Lalu yang kedua adalah iman yang berhikmat. Nah, hikmat adalah kemampuan memakai pengetahuan yang ada di saat yang tepat dengan cara yang tepat. Banyak orang percaya Yesus, tapi mati konyol, pernikahannya berakhir kandas, duitnya akhirnya berakhir bangkrut. Karena mereka cinta Tuhan tapi nggak belajar. Saya dulu pendeta yang benar-benar polos-polos, punya apa-apa saya kasih untuk Tuhan. Bangun gereja, jual mobil, sampai emas kawin, hadiah semua kosong. Deposito itu kita kasih semuanya. Bagus nggak Murati? Bagus. Diberkati, diberkati. Tapi Tuhan bilang, itu kayak ayam sama telur. Harusnya kamu kasih telurnya. Kamu sama ayam-ayamnya kamu kasih. Nanti proyek Tuhan tuh sangat banyak. Orang susah banyak. Kalau kamu kasih sama ayamnya, kapan? Nanti kamu nggak bisa ngasih lagi. Itu udah usia saya yang kesekian, 30-an, baru saya diajarin Tuhan tentang investasi. Dan banyak orang marah kan? Karena kalau cuma nabung di bank kan, ya bunganya sekarang deposito 2,7%. Tapi kalau investment kan bisa lebih tinggi kan? Misalnya belajar di properti dan lain-lain. Nah, di situ saya ngerti bahwa iman itu nggak cuma Tuhan tolong, Tuhan cukupi, tapi kamu harus belajar. Saya beli buku-buku tentang investasi. Pokoknya ketemu orang yang ngerti, saya tanya, oh gitu, gimana caranya ya untuk di properti? Jadi pengetahuan bertambah, begitu ada berkat, saya tahu di mana harus invest. Gitu loh. Jadi begitu badai ada, misalnya contoh dalam setahun 10 bulan ini kita bisa survive. Karena manajemen keuangan yang kita bisa lakukan dengan baik karena hikmat Tuhan. Itu dua aja deh, takut kepanjangan. Tapi yang membuat kita bisa hidup melewati krisis because of faith. Karena orang benar, the righteous shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh imannya. Amin. Oke, Pastor, thank you loh diingatkan mengenai hikmat Tuhan, karena hikmat Sama-sama. itu hal yang paling on the top of all, I think ya. Kalau ini karena Pastor juga menulis nih, ada beberapa yang aku udah lipat-lipat. Okay. Maaf ya, buru-buru. Tapi ini berhubungan dengan hikmat Tuhan, what you said before, bahwa kepintaran kita, pengalaman kita, semuanya deh, anything, our experiences, kan orang bilang, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Very true. Kepintaran, kejeniusan kita tidak akan sebanding dengan yang namanya hikmat Tuhan. Itu Pastor tuliskan di sini. Dan ini juga salah satu quote yang aku udah baca. Amazing. Dan satu lagi, gimana caranya untuk tadi bisa thriving in the middle of this storm, adalah kepintaran ditambah hikmat dari Tuhan. Itu yang akan membuat kita bertahan dalam krisis. Nah, jadi apa yang kita punya, an active faith, ya benar ya, kepintaran kita, creativity kita. Mungkin kalau aku bekerja dalam dunia entertainment, aku harus terus berkreativitas, nggak bisa stay in my comfort zone. Sama seperti Pastor, yang namanya sermon kan harus selalu up to date, ya kan? Kalau dulu mungkin sharingnya untuk orang-orang yang umurnya segini, sekarang udah ada anak-anak, bukan milenial lagi, Gen Z, anak-anak makin muda, iya kan? Kata-katanya kita makin nggak ngerti, BTS, ARMY, and whatsoever gitu. Artinya kita harus selalu up to date, harus selalu aktif gitu dengan apa yang kita punya, dengan kemampuan kita. Tapi kepintaran kita, plus Pastor John Mogi bilang di buku Over the Storm-nya, harus plus ditambahkan dengan another important factor, which is hikmatnya Tuhan. Itu akan menjadi resepi yang paling terbaik, aku rasa ya, untuk bisa bertahan dan juga thriving di tengah-tengah krisis. Jadi ini adalah salah satu, teman-teman mungkin bisa nanti dapetin bukunya. Banyak banget yang bisa difoto juga tentunya untuk di-share di Instagram Story atau on your feed untuk bisa memberkati orang lain. Oke, Pastor, ada yang lain yang pengen mungkin sedikit di-highlight dari buku ini? Please. Karena semuanya kan seperti Melanie bilang daging ya. Tapi menurut saya ada satu sih yang tidak boleh terlewatkan untuk dibaca, itu saya membahas dalam pimpinan Tuhan. Setiap pagi saya berdoa, Tuhan, saya angkat tangan saya sebagai Tuhan, pegang tanganku, karena di luar Engkau, aku nggak bisa buat apa-apa. Ayat itu begitu bicara, Amsal 3, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu,
dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka aku akan meluruskan jalanmu. Di usia saya yang sekarang, di tengah pelayanan kita, saya melihat bagaimana Tuhan menuntun, meluruskan jalan. Karena setiap pagi saya begini, Tuhan, di luar Tuhan aku nggak bisa buat apa-apa. Pegang tanganku. Bisnis, saya sekolah bisnis. Harusnya saya bisa manage. Tapi tiba-tiba kayak contoh, kita habis beli tanah 1,5 hektar. Pembayaran lagi jalan, tiba-tiba gereja berhenti, boom! Yang tanda tangan siapa? Saya. Yang lain kan nggak tahu. Semangat, beli, bungkus. Tapi kita harus ngejalanin bulan demi bulan. Nah, 1 tahun 11 bulan itu, we live by miracle. Sampai saat itu dengan mujizat. Ya, semua orang lagi susah. Jadi saya benar-benar satu pimpinan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang hebat, orang yang kaya, super, dan berpikir bahwa kita nggak bisa, mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Menurut saya, ada satu titik dalam hidup di mana kita nggak bisa buat apa-apa, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. So, for me, itu highlight banget. Wow, that's great. Pastor, another thing. Tiba-tiba aku kepikiran yang sebenarnya sih it's not on the question list. It's just personal. Salah satu badai kadang-kadang yang bikin kita kehilangan atau mungkin jadi kita kehilangan rasa percaya diri atau confident ya, baik dalam Tuhan dan juga terhadap diri kita sendiri akan kemampuan kita adalah saat kita compare diri kita dengan orang lain. I mean like you are a great pastor, tapi juga kan banyak pastor-pastor lain yang besar, yang luar biasa. I think this is also in one of your sermon. Di salah satu sermonnya Pastor Juan Mogi, if I'm not mistaken, Pastor Juan Mogi itu sempat menuliskan mengenai comparison. Bagaimana kita harus stop meng-compare diri kita sama orang lain. Pastor Juan sempat meng-compare misalnya sama sama Stephen Furtick, sama any other leader, you know, all over the world atau di Indonesia. Sampai kita kadang-kadang saat kita, mungkin sebenarnya kita terpacu untuk bisa melihat kesuksesan orang lain. Maybe in your case adalah dengan pastor lain. Mungkin teman-teman yang nonton kan as a businessman, businesswoman, atau UMKM. Sekarang kan dengan Instagram ini kan bisa menjadi ilmu atau bisa jadi racun. Tiap pagi kita lihat, it can actually stealing our joy, right? And gimana caranya supaya kita tetap bisa walking on our path, tetap mungkin bisa melihat apa yang baik kanan kiri, tapi tidak sampai kehilangan sukacita, dan karena kita terus membandingkan apa yang kita punya, apa yang Tuhan taruh, bakat talenta yang Tuhan taruh dalam diri kita dengan yang orang lain punya. Ya, kalau saya untuk mengatasi hal seperti itu, yang pertama yang saya pegang adalah begini. Saya diciptakan itu sungguh amat baik, dan Tuhan kita itu namanya kreator. Jadi kalau dia ciptakan semua orang sama, dia bukan Tuhan yang hebat. Jadi orang mau bilang, kan mata saya sipit kan, dulu waktu kecil saya ledekin, celengan babi lewat. Terus teman-teman saya bilang, ini modelnya Juan Mogi digelodok banyak. Bagi saya nggak masalah. Yang mirip saya mungkin banyak. Apalagi kalau kita udah main ke Cina mungkin ya. Nah tapi tetap di dalamnya itu beda. Jadi, saya cuma percaya satu hal, Tuhan ciptakan setiap kita unik, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang pasaran. Ya, kalau semuanya sama kayak Melanie Ricardo, dunia ini udah nggak ada yang indah lagi. You are one of a kind. Karena saya, misalnya contoh, kamu kok kalau khotbah tuh bercanda apa, saya disuruh serius. Maksudnya, saya serius, saya sampaikan khotbah, tapi saya nggak bisa yang kayak, Shalom Bapak Ibu Saudara gitu, itu bukan gue banget. Saya gitu aja bisa stres tuh. Oh iya. Saya kayak anak-anak katanya. Tapi ternyata dengan cara itu saya dapat dari DM orang di mana-mana bertobat, terima Tuhan Yesus, mereka diberkati. So, di situ saya bersyukur bahwa saya diciptakan oleh Tuhan unik. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kali saya merasa itu muncul, saya bersyukur sama Tuhan. Saya bilang terima kasih Tuhan, Tuhan sudah beri yang terbaik untuk saya. Walaupun Tuhan beri misalnya cuma segini, tapi kalau aku kembangkan, Tuhan bilang setiap perkara kecil, Tuhan akan percayakan hal yang besar. Itu dua hal sederhana. Bahwa aku spesial, aku unik, dan aku selalu bersyukur kalau aku rawat itu dengan baik, itu akan menjadi besar. Tuhan akan percayakan hal yang besar. Amazing, thank you Pastor. Karena di tengah-tengah dunia yang instan sekarang berputar ini kan memang ini menjadi masalah. Makanya orang sekarang mengangkat mengenai mental health, mental problem. Karena tiap hari kan kita disuguhkan dengan begitu banyak
you know, the world offer us with so many things. Dan Yeah. satu hal yang mungkin kadang kita lupa sadari adalah musim kehidupan tiap orang kan beda-beda ya. Mungkin Ah, si A sedang masuk ke dalam musimnya sedang krisis, dan dia mungkin lagi lihat Instagram, temennya mungkin musimnya lagi musim liburan mungkin. ya, Nah, kita jadi compare, oh Tuhan baik sama dia. Padahal mungkin menurut kita, menurut kacamata kita nih, aku udah anak Tuhan, aku udah menyembah Tuhan, tiap hari aku jaga hubungan yang baik sama Tuhan. Kenapa dia lebih diberkatin? Kenapa dia lebih sukses? Kenapa gua nggak bisa seperti dia? Why? And so many why that maybe until we die, we can never find, you know, each answer for every why question in our mind gitu. Benar nggak ya, sih? betul. Ya. That's true. Oke, Pastor, gimana caranya kalau misalnya ini di luar dari question list lagi, so many questions, dan mudah-mudahan abis ini kita akan kasih pertanyaan seputar buku. Oke, nggak apa-apa, santai. Over the storm, ya. Over the storm, gimana caranya supaya kalau buat pastor pribadi, kalau kita kan mungkin apa namanya tiap hari salah satunya adalah mendengarkan sermon and ya firman Tuhan, baca renungan dan segala macam. Kalau sudah jadi pastor tuh gimana caranya supaya tetap punya you know, good knowledge, and karena kan tiap minggu harus keluar membagikan. Kalau nggak diisi lagi kan tentunya nggak merefill sendiri kan lama-lama kosong abis dong, karena tiap hari akan menguatkan orang, membagi firman. So for you, your experience, gimana caranya supaya merefill terus, akhirnya bisa keluar buku, punya karya-karya, cara merefillnya seperti apa? Yang pertama tentu sumber kita Tuhan, tapi Tuhan itu bisa diwujudkan lewat berbagai macam cara. Saya banyak untuk merenung. Makanya kenapa saya selalu bangun pagi. Tapi ini karena usia bertambah, kalau tidur malam udah agak, karena saya ada darah rendah kan. Makanya saya bangun lebih pagi, saya udah duduk gelap-gelap sendiri gitu ya. Nah itu saya suka dapat ilham dari Tuhan. Yang kedua, saya banyak baca. Setiap hari saya mesti baca. Jadi saya tahu kalau saya keluar negeri kemana, saya selalu, bahkan ke toko buku lokal sebelum pandemi, saya selalu tuh beli buku. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya senang travel. Entah kenapa kalau saya travel, tapi saya travel kadang banyak sekali diundang dalam trip. Nah itu di situ saya bisa di pesawat dapat banyak, lagi jalan, lagi duduk, saya dapat banyak. Dan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya contoh, satu saat supir saya nyasar. Supir saya nyasar karena pengen cari jalan pintas. Akhirnya dia masuk ke sebuah jalan, mentok tembok. Dia sendiri kebingungan. Aduh Pak, gimana Pak ya Bapak mau khotbah? Kan tadi sudah bilang, nggak apa-apa pelan-pelan, yang penting selamat. Tiba-tiba keluar satu judul khotbah, jalan pintas. Nah, lalu saya mulai renung di Alkitab, siapa ini pada jalan pintas? Nah, itu that's the way. Lalu saya suka berteman. Jadi, kalau nggak pandemi, udah pokoknya saya mau dari manapun, saya suka banget berteman. Aku punya banyak. Nah, kalau saya ngopi, kan mereka ngobrol, saya dengerin ceritanya gitu. Boom, saya dapat sesuatu. Tuhan bilang ini yang perlu disampaikan. Nah, ini begini gitu. Jadi ada banyak cara, itu salah satunya. Oke. Oh, Jadi terakhir, ya. sorry. Gara-gara yang tadi, terima kasih sama Melanie, gara-gara itu, saya tuh sampai begini, sama istriku aku panggil sayang-sayang, beliin TV yang gede, pokoknya pasangin dia tuh HBO apa supaya aku nonton. Nggak bisa nonton, karena untuk kerjanya kan begitu banyak. Saya putuskan mulai saat itu, gila, gue kampungan banget, gue nonton. Ternyata waktu nonton, dapet ide banyak banget. Bukan ide, maksudnya ilhamnya dari firman Tuhan gitu kan. So, misalnya contoh, saya bilang sama adik saya yang udah, dia panggil saya kok itu Melanie Ricardo, siapa sih Jen, dia kirimin link YouTube, aku sering nonton lagi katanya. Aku lihat, oh ini caranya Melanie ya, doing this, aku belajar banyak. Nah kurang lebih kayak begitu deh. Jadi sebenarnya mungkin bahasa orang dunia adalah ilham, tapi mungkin buat kita anak-anak Tuhan adalah we can actually hear the voice of God, gitu kali ya Pastor. Suara Tuhan tuh bisa jelas terdengar ya. Makanya mungkin kalau orang bilang gimana caranya untuk bisa mendengarkan suara Tuhan? Menghabiskan waktu, ya like you always said bahwa bangun lebih pagi, you just spend time with God, duduk diem. Nggak ada suara apa-apa, itu enak banget, cuma duduk gini, tiba-tiba tuh kita dapat ilham, dapat apa gitu. So, jadi sebenarnya saat kita punya hubungan yang intim sama Tuhan, sangat bisa untuk bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Amen. Through anything ya, bisa lewat buku, bisa lewat tontonan, bahkan bisa kita lagi mungkin ada masalah, scrolling dari status orang pun Tuhan bisa bicara ya. Betul. Karena aku pernah sih, pernah merasakan seperti itu. Right, oke, sekarang kita akan, by the way sebelum kita
berikan pertanyaan. Aku pengen bagi-bagi bukunya Pastor Juan Mugi. How many books Asik. Pastor yang kita pengen bagikan over the storm? 2 books? Nah, aku nggak tahu ya dari insight berapa. Kalau aku sih, kalau dikasih ya sebanyak mungkin ya. Tapi Pengen karena banyak bukan mungkin. punya aku nggak berani juga. Oke, baik. Ada pertanyaannya teman-teman, langsung dijawab ya. Pertanyaannya adalah tadi which is aku udah sebutkan ya. Ada berapa bab yang terdapat dalam buku Over the Storm? Silahkan, ada berapa bab ya yang terdapat dalam buku Over the Storm? Oke, oh 2 orang pemenang Pastor yang akan kita pilih. Silakan teman-teman, untuk pertanyaan pertama 1 buku ya. Nanti ada pertanyaan kedua, nanti Pastor Juan Mogi. Oke, ini udah mulai keluar nih. Ada berapa bab ya yang ada dalam buku Over the Storm Juan Mogi. Oke, Pastor nih kita biarin masuk dulu. Aku sambil bacain ya. Buat teman-teman kalau pengen ngedapetin mungkin untuk tukar kado Natal nanti buku Over the Storm ini pas banget menurut aku. Buku ini bisa didapetin teman-teman Tokopedia, Shopee, JDID, Blibli.com, website dari Insight Unlimited. Pokoknya basically semua e-commerce sudah ada deh ya. Udah lengkap, termasuk di websitenya Insight Unlimited. Dan juga special package-nya ini tadi ada pouch-nya lucu sekali. Jadi bisa sekalian diberikan nggak cuma buku begini aja, tapi ada pouch-nya juga. Right, ada berapa bab? Teman-teman silakan pertanyaannya. Kita punya 2 buku Over the Storm dari Pastor Juan Mogi yang akan dibagikan as free ya for you guys yang lagi nonton sekarang live kita. Ada berapa bab yang ada di dalam buku Pastor Juan Mogi? Oke, udah banyak yang masuk. 14 bab Kak. Steven bilang Kamelani pengen banget baca bukunya. Oh, bisa aja gak dipilih ya loh. Oke, Pastor Juan. Yes. Boleh dipilih kalau gitu. Hampir semua sebenarnya benar. You can choose the winner, the first winner. Kayaknya biar dari pihak Insight, saya juga agak bingung ya, Melanie pilihnya yang mana? Oke, jadi gimana? Nanti biar dari Insight yang sudah ngikutin, dia akan putuskan siapa pemenangnya. Oh, mereka akan putuskan nanti, mungkin bisa di direct message ke Instagramnya yang dipilih gitu ya, Pastor ya? Iya. Ya, Oke. I think that's the way. Yes, teman-teman boleh langsung aja keluarin jawabannya nanti teman-teman dari Insight Unlimited, karena ini kan akan di-save, nanti mereka akan pilih ya. Kalian langsung akan dikontak, dijapri sama mereka. Next question, for the second winner adalah buku Over the Storm dari Pastor Juan Mogi. Ini merupakan buku keberapa? Ayo, tadi aku udah mention buku The Art of Worship yang aku udah baca juga dari Pastor Juan Mogi. Nah, ini buku keberapa Over the Storm ini guys? Come on, let's go for the second winner. Oke, 10 teratas yang jawab. Oke, pokoknya nanti kalian tinggal jawab aja. Nanti teman-teman pihak dari Insight Unlimited ada Kasari lagi. Kasari, Hai Kasari. Kamu mah nggak usah dapat free, aduh. Oke, buku keempat, yes, baik yang jawab buku keempat. Langsung ya, silakan jawabannya. Pastor, rencana Ya. memang merupakan kerinduan pengen terus secara konsisten untuk bisa mengeluarkan buku atau Ya. mungkin podcast? Podcast sudah ada. Podcast sudah ada. Podcast, YouTube semua udah ada. Buku berikut lagi udah ada jadi rangkanya. Wow, buku berikutnya udah ada rangkanya. Ya, karena kan 15 bulan lagi saya masuk usia 50. Salah satu subjudulnya adalah 50 is just a number. Asli. Dan saya akan tulis 50 things gimana selama perjalanan 50 tahun ini yang bisa membawa saya, Tuhan membawa saya sampai ke titik ini. So, it will be my next book. Wow. Jadi judulnya udah ada ya? Rangkanya udah tinggal Iya, di dalamnya, udah jadi. ya? Iya. Oke, 50 is just a number, that's right. Yang penting di dalamnya. Oke teman-teman, Amen. buku keberapa ini dari Pastor Juan Mogi? Silakan boleh dipilih, boleh dijawab. Oke, Tatsi Naga, Faye Gunawan, terima kasih. Tyson, udah jam berapa? Padahal di Australia ini sudah jam 12. Oh, udah mau bobo. Ya, Good night. terima kasih sudah nonton, my husband. And then Andi, another Fanny. Pastor juga kalau mau sapa dulu boleh, Pastor, please. Ya, kadang bingung ya. Hi 29, 22. Karena namanya aku bingung. Namanya unik-unik ya. Tadi ada yang nanya apakah ada dalam bentuk PDF, sudah dijual juga dalam bentuk e-book.
Jadi Oke. nanti bisa klik to Insight Unlimited and you can, kan ada yang anak-anak generasi sekarang lebih senang pakai ebook, ada juga. Yes. Baik. Oke guys, nanti Insight and Unlimited akan langsung ini ya, akan langsung memilih ya. Next, ini dia yang ditunggu-tunggu. Sesi memberikan pertanyaan kepada Pastor John Moody. Oke. Please do. Please do, please do, please do. Dan jangan yang standar, oke? Let's challenge him. Dengan sesuatu yang bisa memberkati kita luar biasa. Oke, please, aku akan bacain pertanyaannya. May, hi Pastor. Aku mau bukunya, mudah-mudahan kamu penangnya. Yang memudahkan buat di luar. Salam dari Pontianak, Pastor dan Kamelani. Hello. Where to go, Pastor Juan? Yes, sekarang waktunya untuk kasih pertanyaan. Good, udah masuk nih. Lee James, bagaimana kita bisa tahu dan mendapatkan hikmat Tuhan? Ya, aku kumpul dulu ya, beberapa ya. Tunggu sebentar lagi ya. Oke. How can we get? Yang namanya hikmat tuh seperti apa sih ngedapetinnya? Karena orang selalu berbicara hikmat, hikmat, dan hikmat. Terima kasih, Wendratam. And then, oke, buku terus boleh dijawab, tapi sekarang boleh memberikan pertanyaan. That's a good question. Maria bilang, Maria Teresia, siapa yang menginspirasi Pastor John Moody sampai jadi pastor yang berhati Bapa? Please don't answer me, yang inspirasi pastor adalah Tuhan Yesus, ya, because I know itu pasti on the top of all. Tapi, if you choose another human being in this world, siapa sih yang menginspirasi pastor? Itu dulu pertanyaan pertama deh. Oke, yang menginspirasi saya adalah papa saya sendiri. So, dia adalah papa jasmani dan papa rohani saya. Harusnya saya pengen jadi businessman. Tapi bagi saya, sebetulnya sekolah teologi di Master S2 saya itu cuma untuk, karena saya harus ngerti dong khotbah yang benar, nggak boleh ngawur, kayak gimana sih. Tapi sebenarnya semua hal yang saya belajar tentang pengembalaan dan lain-lain, itu saya langsung dapatkan waktu jadi anaknya itu. So, he's the one who inspired me. Oke, jadi dari ayah sendiri ya, Pastor ya? Oke, baik, banyak banget pertanyaannya. Pastor mungkin ini bisa menjawab tadi pertanyaan sebelumnya, aku lupa namanya siapa ya, tapi mudah-mudahan masih nonton. Gimana caranya untuk bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan? Karena kan seperti yang kita tahu, semua orang itu pengennya mendapatkan hikmat dari Tuhan yang baik. Tapi nggak semua orang kadang-kadang bisa mendapatkan kata hikmat itu dengan tepat dalam hati dan pikirannya. Gimana caranya, Pastor? Oke, nanti di rumah kamu baca Yakobus 1 sampai selesai. Di situ dikatakan hikmat itu ada 4. Hikmat dari setan, hikmat dari diri sendiri, hikmat dari dunia, tapi ada hikmat yang dari atas. Ciri-cirinya kita tahu hikmat dari atas itu pendamai. Jadi kita kemanapun membawa damai dan ada buah-buah yang manis. Karena ada kita pernah kagum, pintar banget. Tapi kita lihat buahnya gimana. Dia pintar, keluarga hubungannya gimana. Dan cara paling sederhana mendapatkannya adalah takut akan Tuhan. Karena Amsal mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan gimana sih? Caranya gampang banget. Menyukai apa yang Tuhan suka, membenci apa yang Tuhan benci. Tuhan sukanya apa? Kita setia. Jadilah orang yang setia. Tuhan sukanya apa? Kita murah hati. Jadilah orang yang generous, murah hati. Yang Tuhan benci apa? Kalau kita berzina, jangan berzina. Nah, kita takut akan Tuhan, tiba-tiba hikmat itu muncul. Yang kedua adalah belajar. Karena waktu kita belajar, nah gini, gue sih dekat sama Tuhan deh, gue takut akan Tuhan, gue usah sekolah, dodol. Jadi kita harus baca. Ya kan, nanti takut akan Tuhan, tapi berhitung nggak bisa. 4 kali 4 berapa? 10. Loh, 4 kali 4 bukan 10, 16. Kalau gue mau 10 gimana? Tuh, itu aja udah ngeselin. Jadi yang kedua belajar. Itu secara sederhana sih. Baik, terima kasih, Pastor. Tadi ada juga menjawab gimana cara membedakan antara suara Tuhan dengan suara hati sendiri. Mungkin agak mirip tadi dengan hikmat dari Tuhan tadi ya. Ya, gampang banget suara dari Tuhan itu kita tinggal cocokin sama firman Tuhan. Makanya kalau kita nggak kuat dalam firman, kita nggak tahu itu suara diri sendiri atau suara Tuhan. Jadi itu udah ada filternya. Karena kita udah tahu firman, begitu ada suara, sesuai sama Bible nggak? Kalau sesuai Bible, itu dari Tuhan. Another good question, Pastor. Terima kasih. Ernie_Handoko. Pernah ngerasa burn out nggak? And when you feel burn out, usually what do you do? Ya, pernah banget. Karena dulu saya kerja kayak mesin. Saya orang yang sangat suka kerja keras. Supir saya sampai bilang, Pak, Ali nggak kuat, Pak. Supir saya apa yang ngomong begitu? Tanya istri saya tuh, kita rata-rata pulang malam jam 12. Jam 12.
Dari pagi kita kerja. Tapi teman saya bilang, kamu tuh kerja kayak mesin. Nah, di saat kita burn out seperti itu, saya ngerti bahwa saya manusia. Saya perlu hidup normal. Saya libur aja nggak betah loh. Aduh, kenapa jadi libur lama banget ya, bawa kerjaan. Dan mulai saat itu saya tata hidup saya. Karena saya itu khotbah bukan hanya knowledge, tapi aku harus kasih hidupku. Kalau hidupku kayak mesin dan burn out, gimana aku mau ngajarin sama jemaat? Mulai saat itu, jadwal saya setahun nih, kalau nggak pandemi kan susah bikin jadwal ya. Ini waktunya anak saya libur, saya mau liburan sama dia. Selesai Natal, nggak ada pelayanan. Saya holiday. Karena saya perlu ada waktu. Ada saatnya saya pergi berdua, hari Senin kita nonton, gitu. Gitu ya, normal kayak orang normal. Cuma bedanya saya dipercaya sama Tuhan untuk memimpin jemaat. Gitu. Baik, thank you Pastor. Ada dua yang bertanya mengenai... May, sorry, memang ada pertanyaan, tapi kayaknya kita waktunya udah habis deh, tinggal 1 menit lagi. 1 menit saya lagi. Saya minta maaf, boleh? Oke, baiklah kalau gitu, ternyata tinggal 1 menit lagi. Kakak Sari Simorangkir bilang, Pastor pernah nggak lagi kesel berat, besoknya harus khotbah, gimana cara ngatasinnya? Pernah ya? Banget. Makanya saya langsung bereskan, misalnya sama istri, saya minta maaf. Karena kita nggak tahu apa yang mau terjadi detik terakhir sebelum kita khotbah. Jadi saya biasanya kalau udah mau khotbah, ya udah nggak mau ngapa-ngapain yang repot-repot, saya tenangkan diri. Bisa aja misalnya mau pergi ya, nungguin siapa ngelakson telat, ayo cepetan kita telat, misalnya gimana tuh bisa kesel. Tapi kita harus lakukan pemberesan. Jadi supaya kita beres. Jadi pernah tuh ya pas mau naik sebelah sama istri dan langsung minta maaf ya. Tyson, maaf lagi nonton nggak? Coba didengerin ya pas Oke, at the end of the day you're just human, sama ya, challenge-nya sama, ya. Keselnya sama, tapi how the way we respond-nya aja yang mudah-mudahan kita bisa belajar dari Pastor Juan Mogi. Thank you very much. Oke, pemesanan Over the Storm special package bisa melalui www.Insight Unlimited, Tokopedia, Shopee, JDID, dan juga Blibli, and another e-commerce. I think pretty much udah semuanya Pastor ya. Pastor, untuk menutup, please sebagai ini aja, sebagai konklusi aja dari Over the Storm, the book yang udah launch di Insight Unlimited, please. Oke, pesan saya adalah jangan takut terhadap badai, karena itu kesempatan kita mengalami Tuhan. Janji Tuhan, kalau kita mengerti firman Tuhan, percaya, mendengar, percaya, dan melakukannya, hujan akan datang, angin akan melanda, banjir akan menerpa, tapi rumah itu tetap kokoh sebab dibangun di atas batu. Caranya gimana? Dengar firman dan lakukan. Krisis, badai membuat kita keluar jadi pribadi yang harusnya lebih baik. Itu kalimat penutup saya. Thank you, Pastor. Keren sekali. Thank you. Simple, padat, tapi langsung jelas ke hati terdalam. Alright guys, once again, Pastor Juan Mogi sudah launch. So you guys can buy this di Insight Unlimited dan juga any other e-commerce yang sudah disebutkan tadi. Tokopedia, Shopee, JDID, Blibli. Semuanya pretty much udah ada. Ada pouchnya, cantik banget. Definitely, you can use this as your Christmas present for your beloved ones. Pastor Juan Mogi, keep inspiring. Tetap bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih ya, thank you for being such a good example, menjadi anak Tuhan yang selalu berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Pastor Juan Mogi. Thank you Melanie Ricardo untuk waktunya, really appreciate it. God bless you. God bless you too. Bye bye everybody. Bye everyone.